Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan juga Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sungguh sangat sangat warahmatullahi wabarakatuh. bisa berjumpa walaupun secara online. Nah, Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar rumor bahwa Indonesia itu dijajah Belanda bukan 350 tahun, tapi lebih gitu. Tapi saya belum baca lebih lanjut, Pak Ustadz. Nah, bagaimana dengan pendapat Pak Ustadz? Barangkali ada pengetahuan tentang hal tersebut. Jazakumullahu khair. Terima kasih, Pak Ustadz. Cara menghitungnya adalah dari sejak Belanda masuk sampai akhirnya Belanda keluar. Jadi kalau ada orang menghitung 350 tahun, berarti dia hitung dari sejak masuk sampai Belanda keluar. Tapi kalau yang mengatakan lebih dari 350 tahun, setelah dia hitung dari awal pertama Belanda menjejakkan kaki di wilayah timur Indonesia, sampailah akhirnya 17 Agustus berlanjut agresi kedua, maka lebih dari 350 tahun. Tapi di beberapa daerah ada orang mengatakan kita tidak dijajah sampai 350 tahun kalau menghitungnya tidak dalam konteks keindonesiaan. Misalnya per daerah, Banten sebetulnya berapa lama? Apa sampai 100 tahun? Kemudian Riau sebetulnya berapa lama? Sedangkan eh, beberapa daerah malah tidak dimasuki Belanda. Nah, itu. Jadi pemahamannya adalah Indonesia. Indonesia itu mana? Dari mulai Sabang sampai Papua. Itulah yang disebut dengan Indonesia. Jadi di mana saja daerah dari Sabang sampai Papua yang diinjakkan kakinya oleh Belanda pertama kali sampailah akhirnya dia keluar setelah merdeka, setelah agresi kedua, itulah yang dihitung. Jadi kalau begitu cara ngitungnya ada tiga. Yang pertama lebih 350, yang kedua benar 350, yang kedua kurang 350. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. baik, terjawab Kak ya. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Rizki Ilahi Palembang. Saya ingin bertanya nih Ustadz. Eh, Mungkin sedikit keluar dari konteks ya Ustadz. Di sini kan ada banyak para pahlawan atau ulama-ulama kita dari Indonesia ini yang tidak ada di buku sejarah Ustadz. Itu gimana Ustadz cara untuk mempelajarinya? Apakah ada buku-buku yang dari luar atau ada buku dari Ustadz, mungkin ada saran dari Ustadz? Itu aja Ustadz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita mau tahu siapa saja pejuang yang ada di negeri kita, maka banyak sekali yang belum diangkat menjadi pahlawan nasional. Tapi masyarakat tempatan di daerah itu populer kisahnya bahwa beliau adalah pejuang yang melawan Belanda. Jadi kalau kita rajin, adik-adik penulis yang rajin, silakanlah jalan dari mulai Aceh, turun ke Sumatera Utara, masuk ke Riau, teruskan ke Jambi, ke Palembang, ke Lampung, ke Bengkulu, nyebrang ke Pulau Jawa, masuk ke Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nyebrang ke Pulau Madura, lalu kemudian ke Bali, ke Lombok, ke NTB, ke NTT, lalu kemudian naik ke atas ke Sulawesi, menyeberang ke Sorong, Raja Ampat, ke Papua, ke Kaimana, ke Timika, ke Jayapura, kembali lagi ke Kalimantan. Jadi banyak sekali pahlawan itu yang tidak tertulis karena budaya menulis kita. Jadi kalau mau dikumpulkan paling tidak ada 5. Yang pertama wawancara. Hampir setiap daerah punya pahlawan yang dikenang oleh keluarganya, anak cucunya masih ingat, ada haulnya kalau para ulama. Yang kedua, dengan ikut acara haul. Haul itu peringatan kematian. Nanti ketika haul itu disebutkan bahwa Tuan Syekh Abdurrahman melawan Belanda.
Tidak tertulis di dalam buku sejarah, tapi anak cucunya mengingat melalui haul. Yang ketiga, itu ada dalam buku-buku biografi. Buku biografi itu banyak ditulis dalam manuskrip. Manuskrip ada yang disimpan. Yang keempat, peninggalan yang ada di Leiden. Orang Belanda itu administrasinya tertib sekali, banyak di Leiden, Belanda. Jadi kalau kita mau mencari manuskrip, foto-foto lama itu di Belanda. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang suka dokumentasi, suka jalan-jalan, diberi Allah rezeki main-main ke Belanda, singgah ke Leiden, melihat data-data itu. Yang terakhir, yang kelima adalah itu barulah yang udah dibukukan sekarang, apalagi yang udah diangkat jadi pahlawan. Jadi dengan 5 cara ini kita bisa tahu kalau kita mau mencari. Masih ada anak muda yang risau dengan pahlawannya, ingin mencari, itu luar biasa. Sekarang orang kan sibuk dengan medsos, sibuk dengan konten, lupa. Padahal ini sebenarnya bisa jadi konten yang bermanfaat, bisa jadi buku. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kami persilakan untuk Pak Wira Pekanbaru. Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz. Ini banyak nih Ustaz. Saya dari Pekanbaru. Ini saya mau bertanya tentang pandangan Islam tentang kemerdekaan. Kemudian yang kedua Ustaz, sebenarnya kita ini sudah betul-betul sudah merdeka atau gimana Ustaz? Negara kita ini. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau definisi merdekanya adalah Belanda sudah pulang, kita sudah merdeka. Definisi merdeka, Belanda sudah pulang, ya kita sudah merdeka. Karena kita tidak diatur negara Belanda lagi. Definisi merdeka, kita tidak dijajah Jepang, kita merdeka. Tapi kalau definisi merdekanya selamat dari yang 5, tidak diintervensi asing, berdaulat menentukan arah, bebas dari kemiskinan, bebas kejahilan, bebas hawa nafsu, kita belum merdeka. Kita masih terjajah hawa nafsu, masih terjajah kemiskinan, masih terjajah kejahilan, masih terjajah untuk menentukan nasib kita sendiri, masih terjajah oleh intervensi asing. Jadi kalau ditanya sudah merdeka, tergantung definisi mana yang mau dipakai. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab Bapak. Baik, ini pertanyaan dari kami Ustadz ya. Kami dari tim Sidak mencoba mentabulasi data. Kita menemukan data bahwa 72% Ustadz, 72% penduduk muslim itu ternyata nggak bisa baca Al-Quran. Itu data diupdate terbaru keluar dari lisan Pak Wakil Ketua MPR di bulan Maret kalau tidak salah. Itu artinya luar biasa di poin ke berapa tadi ya, bebas dari kejahilan. Nah, yang ingin kami tanyakan, kira-kira saran dari Ustadz, langkah-langkah konkret kita dalam mengisi kemerdekaan ini supaya permasalahan tadi Ustadz, 72% penduduk muslim nggak bisa baca Quran itu seperti apa Ustadz? 72% orang Indonesia tidak baca Quran, tidak bisa baca Quran. Jadi kalau ada 100 orang ngumpul, itu 72 orang itu mulutnya bergerak tapi nggak bisa baca Quran. Quran lip sync, 72 orang. Yang 23 saja yang bisa baca Quran. Nah, jadi 28 saja yang bisa baca Quran, 72 tak bisa. Nah, apa usaha yang bisa kita lakukan? Itulah yang saya sampaikan di mana-mana tablik akbar. Kalau Anda pejabat, buatlah program rumah Quran. Satu desa, satu hafiz, satu kecamatan, satu rumah Quran. Santunilah guru-guru penghafal Quran. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS.
angkatlah dia sebagai Honda, honor daerah. Angkatlah dia sebagai apapun namanya, yang penting bisa APBD, APBN untuk guru tahfiz Quran. Gunakan tanda tangan, nolong bantu tahfiz Quran. Yang punya kekuasaan, yang kaya-kaya, wakafkan rumah Anda jadi rumah Quran. Wakafkan tanah Anda untuk pondok tahfiz Quran. Yang tidak terlalu kaya, program sidak, program pembangunan pondok pesantren, malayudraku kulluh, layutraku kulluh. Yang tidak bisa membantu semuanya, jangan tinggalkan semua. Bagaimana lagi yang dilakukan? Tidak berkuasa, tidak kaya, tidak punya uang, anaknya diantar ke masjid. Dari maghrib ke isya mesti ada guru satu ngaji, duduk ngajar anak-anak alif bata. Dari maghrib ke isya. Bapaknya ikut ngantar anak, ibunya ngantar anak, bapaknya ikut ngaji di depan, bapak ibunya ngaji di belakang. Buat halaqah. Maghrib ke isya 45 menit. TV, handphone semua mati ke masjid. Jadi tidak lagi ada alasan. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, setiap pagi di medsos, apa yang diposting di situ? Bagaimana cara baca Sodaqallahul Azim. Sodako, sodako Allah, Sodaqallahul Azim. Ini bacaannya sod, baris atas so, ini dal, soda, ini ko, sodako. Bayangkan kalau setiap kita punya posting mendidik begitu setiap hari. Jadi semua kita bekerja sama-sama bekerja. Yang penguasa dengan kekuasaannya, yang kaya dengan hartanya, orang tua, ustadz memotivasi, insya Allah selamat dari buta huruf Al-Quran. Demikian Bang Alvin. Berikutnya kami persilahkan ya dari Musola Khairul Anam, Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Silakan disampaikan pertanyaannya. Begini Ustadz, banyak kejadian orang atau keluarga itu belum merdeka dari hutang riba Ustadz. Kemudian apakah apabila dia hanya memiliki harta misalnya satu buah rumah, dia harus menjualnya dan menyewa karena itu utang riba itu sangat menakutkan ininya akibatnya. Mohon saran kalau ada permasalahan seperti itu bagaimana? Apakah dia harus menjual rumahnya atau harus bersabar dan berusaha terus? Demikian Ustaz. Kalau dia punya rumah, rumah itu pokok. Kalau dia punya motor, motor itu pokok. Kalau dia punya kebun 2 hektar, kebun kelapa sawit, kebun karet, sawah padi, tidak ada mata pencaharian lain, nggak pandai dagang, cuman itu pokok. Tidak boleh menjual pokok untuk membayar hutang. Itu kaedahnya. Tak boleh jual rumah, jual motor, jual sawah untuk bayar hutang. Hutangnya dicicil aja sampai selesai. Setelah selesai, jangan ngutang riba lagi. Tidak boleh menjual pokok. Nanti kalau dijual yang pokok, itu menumbuhkan miskin yang baru. Rumah dijual, motor dijual, kebun dijual. Habis itu makan apa? Minjam lagi ke pinjaman online. Terjebak dalam jebakan yang baru. Bayar saja hutangmu, cicil sampai lunas.
Nanti habis itu hiduplah dengan qanaah, bisnis, rumah punya, kebun punya, motor punya. Tidak boleh menjual pokok. Kalau mau jual tanah, juallah tanah yang tidak pokok. Jual rumah punya 2, jual 1 rumah, bayarkan. Motor punya 2, jual 1 motor, bayarkan. Yang pokok jangan, karena pokok itu usaha untuk cari makan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Abi Putra Pratama, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ustaz izin bertanya, bagaimana sih cara efektif itu untuk kita bisa menahan hawa nafsu kita? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman lam yastati fa'alaihi bis-shaum." Siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu obat. Kalau tidak makan, maka segala gizi, vitamin, energi berkurang masuk ke tubuh. Kalau dia berkurang masuk ke tubuh, maka libido seksual juga berkurang. Makanya yang paling bagus terapi itu puasa. Kenapa orang bertenaga? Karena ada yang masuk ke dalam. Ada gula, ada zat besi, ada energi, ada vitamin, ada buah. Kalau itu dikurangi, tapi Islam tidak menyuruh orang untuk tidak masuk sama sekali. Jadi pagi tadi saya dapat video tentang orang yang diet ekstrim. Seumur hidup tidak minum air putih dan tidak makan nasi. Hanya buah saja. Akhirnya apa? Dia seperti mayat hidup. Ini kering, semua kering. Dan tubuhnya ini kehilangan imun. Rupanya kalau ada bakteri, kuman, penyakit, itu tubuh kita ini bisa melawannya dengan imun. Imun dia tidak ada karena dia tidak makan nasi. Dan tidak ada cairan, tak ada air masuk, hanya buah saja. Akhirnya mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan pada kebinasaan. Ini nafsu makan, nafsu minum. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah sumber segala penyakit. Semua penyakit dari lambung. Kanker paling suka pada gula. Kita makan nasi, nasi itu gula. Kita minum teh, teh gula. Minum kopi, pakai air gula. Maka dialihlah ke aren. Di luar tidak ada pohon aren. Di tempat kita pohon aren luar biasa. Buahnya untuk kolang kaleng, kalau dipotong itu dahannya itu ngeluar cairan. Cairannya itu nira. Nira itu kalau fermentasi jadi tua. Tapi kalau dia dimasak, dulu masa kecil kami itu dimasak dalam kuali, dituang seperti lilin. Itu jadi gula aren. Ada gula aren cair, ada gula aren petak, ada gula aren bulat, ada gula aren serbuk. Jadi semua berawal dari makanan. Kalau makanan ini bisa ditahan, maka dia berefek kepada mata, kepada telinga, kepada otak, kepada yang lain-lain. Adapun hawa nafsu, nafsu ini kan banyak. Yang tadi itu nafsu seksual yang paling banyak merusak. Nafsu kekuasaan, nafsu politik, popularitas ini juga nafsu. Jadi sekarang ini banyak sekali video-video orang tidak memikirkan efeknya, karena yang diinginkan itu bagaimana supaya viral. Viral itu nafsu. Nafsu ingin viral, nafsu ingin terkenal. Jadi terus untuk apa? Kalau viral memangnya sebenarnya terus untuk gunanya untuk apa? Kalau bagi saya, kalau itu bermanfaat untuk menolong agama, untuk jadi amal jariah, oke. Mungkin ada beberapa orang yang awal viralnya karena sensasi, tapi robahlah dengan prestasi. Kalau terus berlanjut ingin sensasi, ingin sensasi, akhirnya naik ke gedung pencakar langit, terpeleset, mati.
betul-betul viral, itu matinya betul-betul viral. Jadi hawa nafsu viral, hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu popularitas, hawa nafsu harta, hawa nafsu seksual, itu bisa ditekan dengan perenungan sejenak. Saya ini dari mana? Di sini berapa lama? Mau kemana? Waktu yang paling bagus merenung itu malam. Maka bangun malam, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Menjelang azan subuh tuh mikir, aku ini mau kemana? Itu insya Allah berteman dengan lingkungan orang yang baik-baik, komunitasnya baik, grup-grupnya baik. Begitu juga dengan kajiannya. Pertemuan kita setiap sepekan sekali ini insya Allah salah satu usaha untuk mengendalikan hawa nafsu. Demikian Bang Alvin. Baik, kami silakan langsung untuk mempersingkat waktu ke Ahwat ya, silakan yang ingin bertanya langsung raise. Ingin bertanya Ustaz, ini tentang ada seorang anak, yang mana anak ini kalau dia dekat dengan orang tuanya merasa takut durhaka kepada orang tua, sehingga ia pergi merantau jauh dan memutuskan hubungan komunikasi dengan orang tuanya. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Sementara kalau seandainya dia punya uang, dia baru dianggap sebagai anak. Kalau dia tidak memiliki uang, dia tidak dianggap seperti anak. Itu bagaimana ya kira-kira Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hukumnya kalau seandainya orang melakukan khutbah 2 kali? Umpamanya seperti tahun kemarin atau tahun ini, ada yang merayakan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu dia berkhutbah, kemudian hari Kamis dia juga berkhutbah. Sedangkan dia meyakini hari rayanya hari Kamis. Tetapi ada yang meminta dia untuk berkhutbah di hari Rabu. Dan dia pun menjadi khatib di hari Rabu, tapi dia masih menjalankan ibadah puasa. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yakin hari raya hari Rabu, maka khutbahlah hari Rabu. Hari Kamis tidak bisa khutbah lagi, karena tidak boleh hari raya 2 kali. Orang yang boleh hari raya 2 kali itu cuma 2. Yang pertama, hari raya dia hari Rabu, tapi dia ketinggalan. Atau di hari Rabu itu sebelum zuhur nampak anak bulan, maka hari rayanya di hari Kamis. Hari Kamis itu sholat Idul Adha atau sholat Idul Adhanya, Idul Fitrinya itu statusnya qadha, karena sebetulnya hari Rabu tapi dia tarik di hari Kamis. Jadi kalau kebetulan meyakini hari raya hari Rabu, maka khutbahlah di hari Rabu. Jangan khutbah lagi di hari Kamis, karena tidak bisa khutbah 2 hari berturut-turut. Khutbah di hari kedua itu khutbah apa namanya? Khutbah apa namanya? Kalau meyakini hari raya hari Kamis, maka khutbahlah di hari Kamis. Karena kalau meyakini hari raya hari Kamis, hari Rabu masih puasa. Tidak boleh orang yang puasa melaksanakan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, karena dia belum hari raya. Itu tentang 2 kali khutbah. Seorang anak diakui oleh bapak ibunya kalau dia punya duit. Kalau dia tidak punya duit, maka dia tidak diakui oleh bapak ibunya. Yang satu S3 diakui, yang satu PNS diakui, yang satu pengusaha diakui, yang satu petani kebun kelapa sawit diakui, yang satu tak punya duit tak diakui. Maka bilang sama orang tua, bapak, ibu, saya ini anak kalian, saya sudah berusaha, tapi rupanya Allah belum bukakan pintu rezeki saya. Izinkan saya merantau, saya mau cari rezeki. Kalau memang syarat untuk jadi anak kalian ini mesti kaya, aku izin mau kaya dulu. Nanti kalau udah kaya, aku akan pulang.
Kubelikan kalian baju baru, kubelikan kalian rumah baru, kubelikan kalian mobil baru, kubawa kalian nanti pergi haji dan umrah. Kalau niatnya sampai, dapat 2 pahala. Niat baik, amal baik. Kalau tidak sampai, dapat pahala 1. Pahala sudah berniat baik. Tapi putus silaturahim tetap tak boleh. Jangan merajuk, jangan ngambek, jangan lari. Hadapi, walaupun orang tua. Mertua juga begitu. Mertua yang satu kaya dihormati, menantu yang satu dimuliakan. Yang susah datangi dia. Aku nikah sama anak kalian, itu takdir dari Allah. Setengah mati aku mau nikah, kalau tak ada takdir Allah tak jadi. Bahwa ipar-iparku yang lain kaya, itu juga takdir Allah. Aku miskin setelah berusaha, begitu juga. Izinkan kami pergi merantau, nanti kalau udah kaya kami akan datang. Mendidik mereka, sekaligus memotivasi kita. Tapi silaturahim putus tak boleh. Jangan putuskan tali silaturahim. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kembali. Ini dua terakhir ya, dua terakhir. Ibu Mariamah NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, Ibu. Saya ingin cuman memperjelas ya Ustaz, bagaimana pernyataan tentang semua bencana hari ini seputaran materi tadi aja. Semua bencana hari ini terjadi akibat umat justru menjauhkan hukum-hukum Allah dari kehidupan. Mereka malah mengambil hukum-hukum buatan manusia yang terbukti rusak dan merusak. Alhasil, jika bangsa ini yang benar-benar merdeka, mereka harus mau diatur oleh hukum-hukum Allah dalam semua aspek kehidupan mereka. Hanya dengan itulah mereka mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yakni kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kayak pencerahannya Ustaz, apakah pernyataan itu adalah suatu pernyataan yang benar apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu diturunkan Allah untuk menyelesaikan masalah manusia. Ambil contoh masalah perselingkuhan. Kalau ada orang berselingkuh, maka orang itu tertangkap melakukan perbuatan zina, maka dia dihukum mati. Kalau itu diterapkan, maka insya Allah selamatlah umat ini dari perzinahan. Itu salah satu contoh. Kalau tidak cukup syarat untuk menjatuhkan hukuman zina, maka namanya hukum takzir. Hukum takzir bermusyawarah lah pakar-pakar hukum. Kira-kira orang ini layaknya diapain? Karena mau dijatuhi hukuman lempar batu sampai mati belum bisa, nggak cukup syarat. Mesti ada 4 orang saksi yang menyaksikannya. Tak cukup syarat, maka dia dijatuhi hukuman takzir. Hukuman yang memberikan efek jera. Jadi bagaimana itu bisa diterapkan? Padahal kita kan tinggal di negara nasional. Bisa diterapkan melalui demokrasi. Contohnya mana? Aceh. Kenapa Aceh bisa menerapkan? Karena orang Aceh mau. Jadi orang manapun bisa menerapkan itu. Jadi kalau satu provinsi memilih anggota legislatifnya 50 orang. 50 orangnya setuju diterapkan larangan pacaran bagi yang tertangkap, dijatuhi hukuman sebat, hukuman cambuk, ditangkap oleh polisi syariah. Maksa secara konstitusi itu terlaksana. Dan yang menjadi objeknya orang Islam.
Saudara kita yang non-muslim tidak perlu ketakutan. Kita saling jaga menghormati saja. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi nahi mungkar itu bukan sekedar ceramah, tapi penerapan hukum. Jadi bisa terlaksana. Riba, ceramah, Ustadz jangan makan riba, diterapkan di mana? Melalui aturan. Di Aceh namanya kanun, maka tidak ada lagi bank konvensional di Aceh, semuanya bank syariah. NTB, bank pertama bank daerah yang berubah jadi syariah itu NTB. Jadi sangat bisa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin terakhir Ustadz, terkait kemerdekaan ini, makna kemerdekaan ini untuk closing statement. Kita sama-sama tahu Ustadz ya, tadi antum Ustadz menyampaikan bahwa kita memang belum merdeka dari banyak sisi, terutama dari kemiskinan kita belum merdeka, dari kebodohan juga belum merdeka, kemudian dari intervensi pihak asing juga belum merdeka, hawa nafsu dan lain sebagainya. Kira-kira sebagaimana perjuangan para pendahulu, Ustadz, para ulama, santri, para pahlawan, mereka berjuang untuk supaya Indonesia merdeka dari penjajahan dengan tetes keringat, tetes darah, tetes air mata dan lain sebagainya. Kita kalau diposisikan sekarang, apa Ustadz? Kira-kira perjuangan apa yang harus kita lakukan hari ini supaya kita memang benar-benar terbebas dari itu semua? Apa perjuangan untuk kita mengisi kemerdekaan yang sebetulnya nggak ada ini, Ustadz? Bebas dari intervensi, bebas menentukan arah, bebas dari kemiskinan, bebas dari kejahilan, bebas dari hawa nafsu. Solusinya, bebaskan dari hawa nafsu dengan belajar agama, hijrah, kenali hakikat nafsu, beribadah. Kalau sudah selamat, bebas dari kejahilan, ngaji, baca buku, pengajian, grup WhatsApp. Kalau sudah ngaji, semangat cari rezeki, selamat dari kemiskinan, selamat dari riba, selamat dari kefakiran. Kalau kita udah nggak miskin lagi, kita independen, kita nggak didikte orang, kita bisa menentukan arah kita mau kemana. Kita tidak lagi seperti sapi yang ditarik, hidungnya ditarik kemana-mana, nggak bisa didikte orang. Kalau kita sudah mapan, kita berdaulat, kita tidak bisa diintervensi orang. 5 ini saling kait mengait. Dari mana pintu awalnya? Melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Untuk para syuhada kita yang sudah memberikan darahnya, nyawanya, hartanya, keluarganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, para pejuang yang tak dapat disebutkan satu persatu. Begitu juga dengan musibah kebakaran, mudah-mudahan segera diturunkan Allah hujan supaya tidak kering kerontang. Untuk negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jama'ah. Allahumma aghithna sayyiban tayyiban. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata waftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia, jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur, negeri yang baik, yang makmur, dan engkau turunkan ampunan untuk kami. Wa ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara. Anqidhna minal faqri, bebaskan kami dari kefakiran. Wal jahli, selamatkan dari kami kejahilan. Wa ghalabatir rijal, jangan sampai kami dikuasai orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.